Sobat Sport, welcome back to Sportholic, ignite your spirit of sport. Hari ini senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi bersama Sobat Sport di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic. Yang pastinya nanti Sekar nggak sendirian di sini gitu kan ya, pasti ada narasumber yang sudah hadir di sini bersama Sekar, nanti akan berbincang-bincang tentang pengalaman narasumber kita di bidang olahraga yang beliau tekuni. Tapi sebelum kita kenalan sama narasumber kita hari ini, sekarang mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, juga semangat menjalani aktivitas gitu ya. Sekarang juga mau ngingetin kita jangan lupa untuk jaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Tapi selain itu kita juga harus memastikan bahwa kebutuhan harian vitamin di tubuh kita itu tercukupi. Makanya sekarang mau rekomendasiin salah satu produk minuman multivitamin yang bisa membantu kita untuk mencukupi kebutuhan vitamin harian tubuh kita, Oranamin C. Oranamin C ini, Sobat Sport, adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemani oleh Oranamin C. Oke, karena pasti Sekar yakin Sobat Sport juga udah penasaran gitu kan, udah gak sabar untuk ngobrol sama narasumber kita hari ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa dari Halo jurusan? semuanya, kenalin nama aku Brian Laksmana Saputra, biasa dipanggil Brian. Aku dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi Angkatan 2023. Oke, anak TI ya Kak Brian? Iya, benar. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak? Kesibukan akhir-akhir ini yang jelas kuliah ya, karena mendekati UAS juga. Betul. Terus ya yang jelas latihan catur, karena dalam waktu dekat bakalan ada lomba yang diikutin juga. Oke, nah itu udah ke-spill ya Sobat Sport. Jadi Kak Brian ini menekuni olahraga catur gitu ya. Pasti ini menarik juga gitu kan, karena catur ini olahraga yang terkenal nggak terlalu banyak di fisik gitu kan, bahkan minim gitu ya fisiknya, tapi banyak di kekuatan otak gitu ya. Nah, boleh dong diceritain Kak Brian, sejak kapan sih awal mula ikut catur tuh, kapan dan gimana ceritanya? Kalau dari kenal catur sih, aku udah kenal dari kecil banget ya, mungkin itu dari TK apa SD gitu. Aku lihat tetangga aku main, terus aku tertarik gitu kan. Terus aku ikutan main, terus di rumah aku juga iseng main sendiri di komputer dulu. Tapi kalau aku latihan seriusnya itu mulai dari 2017, itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Berarti mulai intens, maksudnya nyeriusin ke catur nih SMP gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, apa sih yang bikin Kak Brian tuh bertahan gitu kan dari SMP, maksudnya buat menekuni dengan serius gitu olahraga catur ini dari SMP sampai sekarang? Mungkin kebetulan waktu itu niatnya serius karena dapat fasilitas yang enak. Jadi waktu itu kebetulan ada lomba kejurprov kalau nggak salah, atau O2SN gitu. Nah, aku kebetulan di tingkat kota itu untuk seleksi ke provinsinya juara. Nah, untuk ke tingkat provinsinya aku dapat fasilitas dari daerahku itu yang bener-bener bikin aku nyaman banget. Jadinya kayak, oh ternyata enak banget ya kalau bisa juara gini, jadi kayak kecanduan gitu. Jadi itu yang memotivasi gitu ya, yang bikin semangat pengen juara lagi gitu ya. Oke, berarti itu di tahun 2017. Di awal menekuni itu ya berarti? Iya, kebetulan awal menekuni itu langsung juara di Kota Madiun. Luar biasa. Berarti awal menekuni terus ikut kejuaraan, juara, tingkat akhirnya kota. Tingkat kota, terus maju ke provinsi. Iya. Terus sering ikut kejuaraan lagi gitu. Setelah itu. Oke, luar biasa, dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Kalau untuk dukungan dari lingkungan sekitar kayak gimana tuh Pak? Mungkin yang paling support tetap keluarga ya. Mama sama papa itu bener-bener keras banget buat nyuruh aku latihan dan lain-lain. Terus ya mungkin kalau pengurus daerah tetap ada kontribusinya ya, cuman yang paling support itu tetap mama sama papa. Yang berarti kayak memacu Kak Brian buat semangat selalu latihan, ngingetin latihan, terus kayak mau nawarin mau ikut lomba di sini nggak, terus ya semangat lah pokoknya orang tua kalau nganter saya lomba dulu.
Ya, berarti mungkin itu juga salah satu bentuk karena melihat potensi yang dimiliki Kabrian juga gitu ya. Jadi jangan sampai Bisa sia-sia jadi. gitu ya. Oke. Nah, itu tadi support dari keluarga berarti luar biasa ada gitu kan terasa ya. Benar. Kalau dari Kabrian sendiri gitu kan menekuni catur gitu kan, nyoba catur terus menekuni akhirnya dapat juara dan lain sebagainya. Merasakan apa aja sih manfaat dari olahraga catur ini, atau ada nggak sih privilege yang dirasakan setelah menekuni dan ikut catur? Ya nggak terlalu kerasa sih, mungkin privilege-nya kalau ya mungkin itu untuk semua cabur juga ya. Kalau berprestasi pastinya untuk sekolah jadi lebih gampang. Mungkin itu aja sih, untuk ke jenjang selanjutnya itu bisa lebih mudah. Oh, berarti mendukung dan ini ya, kayak masuk SMA jalur Ya, prestasi, SMA, masuk kuliah SMP, jalur kuliah. prestasi. Ya jujur aku SMA sama kuliah ini masuknya jalur prestasi semua kebetulan. Dari catur itu Iya. berarti. Oke, luar biasa. Berarti kan Kabrian ini selain awalnya penasaran gitu kan, tertarik dengan catur sampai akhirnya menekuni dan ternyata punya potensi luar biasa di Benar. situ, akhirnya dapat juara-juara dan itu mengatakan Kabrian dan memudahkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Benar. Oke, Sobat Sepertinya menarik gitu ya cerita dari Kabrian ini, dan kita bakal kulik lebih dalam nanti ya kayak Boleh. Kabrian nanti juga akan cerita lebih banyak lagi ke Sobat Sport. Tapi sebelum itu kita akan jeda sebentar. Oke. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Ignite your spirit of sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite your spirit of sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kabrian. Iya. Oke, kalau tadi Kabrian udah cerita gitu ya awal mula ikut atau menekuni catur tuh kayak gimana. Ternyata dari SMP ya yang mulai serius, terus langsung ikut kejuaraan gitu kan, kejurkot, terus maju ke kejurprof. Dan terus akhirnya sampai ke kejurnas juga maju kebetulan juga waktu itu. ke kejurnas waktu itu tahun 2017. 17. Nah, kalau kita ngelihat dari situ di tahun pertamanya Kabrian aja tuh udah ikut 3 kejuaraan gitu ya bisa dibilang. Berarti sampai sekarang banyak ya sering ikut kejuaraan. Banyak banget. Sering ya. banget. Nah, kita akan kulik di bagian itu gitu ya. Boleh. Oke, tadi kita mulai dari yang itu dulu deh, yang 2017 kejuaraan pertamanya Kabrian. Itu kalau tadi Kabrian udah nyeritain yang kejurkot sampai maju ke kejurprof. Boleh dong diceritain gimana sih ceritanya dari kejurprof tuh bisa lolos masuk buat mewakilin ke kejurnas. Oke. Jadi di kejurprof itu aku nggak juara, cuman aku dapet peringkat 5 waktu itu. Nah, kebetulan untuk kejurnasnya itu kan di daerah Jabodetabek. Nah, ketentuannya kalau kejurnas di daerah Jabodetabek itu wilayah Jawa Timur itu dapat slot buat ke kejurnasnya itu 5 orang. Nah, kebetulan aku waktu itu nomor 5, jadi berangkatlah aku ke kejurnas. Kejurnasnya waktu itu di Bogor kalau nggak salah, di Cipayung. Nah, di kejurnas itu juga aku udah maksimal banget ya itu. Ya memang belum rezekinya, belum juara, cuman aku nomor 5 waktu kejurnas itu. Mungkin angka keberuntungan kan di ya, tahun bisa itu jadi, gitu ya. Di 5x5 gitu. Tapi berhasil untuk mewakili provinsi ke kejurnas aja tuh udah pencapaian tersendiri ya Ya, sih? kalau dari aku sendiri sih aku udah bangga waktu itu. Di umur yang segitu aku udah main ke tingkat nasional, mewakili provinsi, dan ya benefit yang aku dapat waktu itu ya lumayan juga. Dapat jaket kan. Dapat merch juga yang yang nggak semua orang bisa dapat gitu kan. Iya, cuma orang-orang tertentu yang dapat. Jadi waktu itu Kabrian juga walaupun belum dapat juara atau menang apapun juga udah jadi orang terpilih gitu. Ya, jadi motivasi untuk latihan lebih giat lagi lah waktu itu. Oke, habis itu terdekat dari situ kejuaraan apa yang
bikin Kak Brian akhirnya, oh aku udah berhasil nih ningkatin skill dan akhirnya udah berhasil mencapai targetku yang sebelumnya atau gitu? Mungkin untuk lomba-lomba setelah itu ya kayak waktu itu kan emang karena masih junior ya masuknya. Jadi ya aku fokus di turnamen yang di kelompok umurku. Mungkin cari-cari sertifikat aja untuk ngelanjutin jenjang pendidikan aku untuk SMA waktu itu. Terus pas SMA juga aku fokus nyari sertifikat untuk kuliah. Karena untuk masuk di UB itu ketentuannya minimal itu 3 besar nasional yang auto masuk ya, yang udah pasti masuk. Jadi ya target aku cari sertifikat itu biar udah pasti dulu kuliahnya. Terus pas kuliah sih untuk turnamen paling berkesan kalau dari pribadi aku mungkin di tahun kemarin aku mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang membela daerahku. Kebetulan alhamdulillah aku dapat perunggu kemarin. Oh, luar biasa. Iya, dan untuk yang mewakili kampus yang paling berkesan itu semester kemarin aku ikut lomba bergu. Nah, itu tingkat dunia. Yang ngadain itu Grandmaster Dunia Kasparov dari Kasparov Chess Foundation. Itu regu aku dapat best kategori U2000. Wah, luar biasa. Berarti itu kejuaraan-kejuaraan yang diikuti waktu kuliah ya? Iya, kuliah di SMP SMA. Wah, luar biasa. Aku ini ya kayak dari awal Kak Brian kan tadi cerita awalnya di 2017 gitu ya, kan, bener. udah langsung ikut ke Jurkot, lolos ke Jurprov, ke Jurnas, terus akhirnya ikut perlombaan-perlombaan supaya bisa dapat prestasi buat masuk SMA, kuliah, dan ternyata di kuliah pun masih aktif untuk ikut perlombaan-perlombaan catur dan akhirnya juga mengharumkan nama Universitas Brawijaya, bahkan juga nama provinsi dan wilayahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kulik gitu kan, kita nanyain soal prosesnya gitu, maksudnya mungkin orang kalau tahu oh menang keren gitu kan, udah keren aja, tapi kadang nggak semua orang kan tahu prosesnya tuh kayak gimana, seberat apa itu, boleh nggak diceritain, terutama mungkin untuk 2 kejuaraan terakhir yang paling berkesan di kampus itu? Mungkin ya udah habit aja ya, kebiasaan dari kecil kalau emang mau ada turnamen yang penting, turnamen besar gitu. Kalau dari aku persiapannya mungkin ya latihan setiap hari ya, untuk porsi latihannya itu ya sama aja kayak dari aku biasa waktu kecil itu di 3-4 jam gitu, terus tetap jaga kondisi biar nggak sakit gitu, tetap ya bener-bener prepare lah buat turnamen itu, jadi supaya pas hari H turnamen aku bener-bener siap dan nggak ada nggak ada tantangan lah yang bikin aku nyusahin diri sendiri pas turnamen itu ya, yang menghambat. Tapi kalau setelah, maksudnya dari 2 turnamen itu ya, terutama yang waktu kuliah itu, setelah mendapatkan juara itu gimana perasaan? Seneng banget pastinya, seneng banget, apalagi yang bergu yang Kasparov itu bener-bener turnamen tingkat dunia aku pertama, meskipun itu online ya, tapi ya bangga lah diikuti 144 negara gitu, terus beberapa benua juga, terus bisa dapat best di kategoriku, itu bener-bener bangga banget. Wah, luar biasa. Ini kalau menurut aku ya, Sobat Sport ini harus nonton sampai akhir, karena nanti aku bakal nanya-nanya soal gimana sih tips and triknya gitu. Mungkin kan banyak Sobat Sport yang juga menekuni olahraga catur gitu kan. Kebetulan ada Kak Brian di sini yang sudah juga luar biasa menjuarai di kategori best U2000, rating U2000 di kejuaraan dunia gitu kan. Jadi nanti kita bakal kulik-kulik lebih dalam gitu ya. Kak Brian nanti juga boleh ya share tips ya gitu buat Sobat Sport. Tapi setelah jeda yang satu ini ya Sobat Sport. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport.
welcome back to Sportaholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Brian. Yang tadi sudah cerita banyak hal, juga berbagi cerita tentang pengalaman Kak Brian ikut turnamen-turnamen banyak banget gitu kan, dari 2017 dari awal sampai sekarang gitu kan. Tadi kalau Kak Brian udah yang udah disebutin sama Kak Brian gitu kan, kejuaraan dari SMP, SMA, terus juga yang kuliah. Apalagi tadi yang terbaru itu yang kejuaraan online, kejuaraan dunia, yang melawan 100 sekian negara dan 6 benua itu. Itu keren banget, luar biasa gitu kan. Pasti juga sobat sport yang nonton juga wow gitu, bisa mewakili nama UB juga dan nama Indonesia juga di kancah internasional gitu. Pastinya kan kalau tadi juga Kak Brian juga cerita, ternyata itu juga habitnya udah terbangun dari SMP gitu ya, untuk persiapan latihan, jadi udah kebiasaan. Nah kalau menurut Kak Brian sendiri nih, untuk orang yang menekuni catur gitu ya terutama, atau atlet catur, apa sih hal terpenting yang harus benar-benar diperhatiin gitu ketika mau turnamen terutama? Yang penting kalau menurut aku semangat latihannya aja sih. Karena kalau emang dari pribadinya sendiri semangat latihannya tinggi, ya itu bakal gimana ya, tanpa disuruh gitu loh. Jadi kayak udah inisiatif sendiri gitu untuk latihan, itu bakalan progres banget kalau orangnya kayak gitu. Jadi kayak banyak junior yang aku temuin atau atlet-atlet yang aku temuin itu untuk latihan itu harus dipaksa banget sama orang tuanya mungkin atau lingkungan sekitarnya. Jadi kebanyakan teman-teman aku juga yang udah setingkat atau bahkan di atas tingkatku yang udah jadi pemain bagus itu emang dari dirinya sendiri punya semangat juang tinggi, fight-nya itu bener-bener tinggi banget gitu. Oke, berarti ini ya, apa namanya, kesadaran diri, motivasi dari dalam diri sendiri itu. Iya, benar. Menurut Kak Brian itu yang paling penting gitu, karena itu yang akan mendorong gimana nanti latihannya serajin apa, seserius apa. Karena kalau gitu ya. ada contohnya temen aku itu emang di daerah yang kurang mumpuni ya fasilitasnya, tapi dia itu punya kemauan yang tinggi. Jadi meskipun dengan fasilitas yang minim, tapi dengan kemauan yang tinggi, itu dia bisa ngejar lawan-lawannya dari daerah yang fasilitasnya lebih maju mungkin, dan bisa memenuhi target-target pribadinya. Oke, jadi sebenarnya itu tuh bukan halangan gitu ya, bukan batasan. Ketika kita udah bisa semangat mendobrak batasan diri, itu justru bukan hal yang tidak mungkin gitu ya. Benar banget. Kalau Kak Brian sendiri dari 2017 gitu kan sampai sekarang kuliah aktif masih main catur, menekuni catur, ikut turnamen-turnamen, pernah nggak sih ngerasa kayak bosen terus kayak catur mulu, ini itu pengen berhenti gitu? Sering banget kayak gitu, itu mungkin jenuh ya. Jadi kayak aku dulu itu latihan tiap hari gitu, kalau waktu jenuh itu pasti ngaruh banget ke gameplay nantinya, makanya performanya ya aku biasanya untuk ngelawan kejenuhan aku itu kayak di waktu seminggu aku latihan itu harus ada 1 atau 2 hari day off gitu, biar refreshing gitu, mereset, biar nggak jenuh lah. Kalau jenuh itu kadang kayak bener-bener nggak bisa main banget, nggak bisa mikir ya. Terus ada suatu waktu kayak misal kita tanding terus hasilnya nggak sesuai, tiba-tiba pas hari H bad play gitu, pasti ada kepikiran kayak apa berhenti aja ya catur gitu, kayak udah stuck banget, nggak bisa maju, pasti ada pikiran kayak gitu. Tapi yang bikin Kak Brian nggak berhenti apa? Mungkin kalau di tingkat sekarang di umur aku segini itu benefit dari catur itu bisa bantu buat melanjutkan hidup lah, bisa bantu buat nyelesain kuliah juga. Terus ada perusahaan di dunia kerja itu yang merekrut dari catur juga, karena ada lomba antar instansinya. Mungkin ya itu sih yang jadi motivasi untuk tetap semangat, terus nggak pernah berhenti juga. Terus kebetulan juga aku ya kebantu banyak lah hidup dari catur, dari lomba-lomba itu.
Berarti nggak cuma ngebantu ngelanjutin pendidikan tadi ya lewat jalur Benar, prestasi, benar tapi banget. juga banyak hal di lain itu gitu. Iya. Tapi kalau buat target ke depannya atau cita-cita, pasti kan ada nih target yang kita set gitu kan ketika kita menekuni sesuatu. Target dari Kak Brian sendiri apa sih di catur ini? Mungkin kalau untuk pribadi aku sendiri, target aku yang terdekat itu ada 2. Untuk target pribadi aku itu kebetulan tanggal 28 Juni besok itu bakalan ada Porprov lagi di Batu. Oh. Nah, mungkin target aku pribadi semoga bisa dapat medali di Porprov itu. Amin. Terus untuk membela kampus itu kebetulan udah terbentuk tim dari UB, nanti tanggal 1 akan berangkat mewakili kampus untuk lomba di Malaysia. Oh, tingkat internasional. Iya, benar. Oke, luar biasa. Kita doain sama-sama semoga apapun Amin. itu nanti hasilnya yang terbaik gitu kan, bisa membanggakan dan tidak mengkhianati Iya, hasil yang sudah atau usaha yang sudah benar dipersiapkan banget. gitu. Amin. Semoga nanti juga bisa memberikan yang terbaik gitu. Gameplaynya bagus gitu ya. Amin. Semoga. Iya, mungkin terakhir ya Kak Brian ya, untuk menutup obrolan kita hari ini juga, boleh dong disampaikan pesannya untuk sobat sport gitu yang lagi menekuni catur atau akan menekuni catur, atau mungkin harapannya untuk olahraga catur ini seperti apa? Mungkin untuk pesan aku kepada peminat catur atau yang sedang menekuni catur itu ya tetap semangat aja sih, jangan males-malesan, terus semangat latihannya, karena ya kalau berdasarkan cerita aku itu bener-bener ngebantu banget gitu. Terus harapannya untuk catur di Indonesia mungkin ya semoga peminatnya makin banyak, terus makin naik lagi lah catur di Indonesia. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Brian karena sudah menyempatkan untuk hadir di sini, menyapa Sobat Sport dan berbagi cerita dan pengalamannya kepada Sobat Sport. Semoga apapun yang nanti Kak Brian sampaikan, yang tadi sudah Kak Brian sampaikan bisa diambil gitu ya, nilai-nilai positifnya, bisa menginspirasi dan memotivasi siapapun yang menonton. Semoga ya. Semoga dan juga membantu. Amin. Semoga juga Kak Brian sukses selalu, Amin. targetnya tercapai, apapun yang diusahakan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Gitu ya. Oke. Semoga nanti kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Boleh Kak Brian banget. nanti bisa datang lagi ke sini dengan membawa kabar baik, menyapa Sobat Sport lagi gitu. Ditunggu banget sih. Iya, luar biasa. Oke, Kak Brian dan Sobat Sport, itu tadi obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang menonton, untuk kamu Sobat Sport, dan bisa diambil nilai-nilai positif, memotivasi dan juga menginspirasi. Dan kita nggak akan sampai di sini aja. Semoga nantinya Kak Brian juga bisa datang ke sini lagi ngobrol sama kita di sini. Makanya Sobat Sport jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.